inilah dia panelis yang pertama, Cak Lontong. Selamat malam, salam lempar. Salam lempar. Ya. Anda dari mana, Tong? Saya mewakili peneliti dukun kalangan regional. Oh, peneliti dukun kalangan regional, jadi hanya beberapa tempat saja. Regional. Hanya domestik. Domestik. Yang dukun yang di luar Indonesia tidak saya amati. Oh, tidak. Tidak. Peneliti dukun kalangan regional alias pendekar. Oh, pendekar. Tapi ini dukun bukan sembarang dukun ya. Loh, dukun apa ini? Ini dukun yang beneran. Ya dukun bukan yang berkaitan dengan menjadi kaya, bukan pengobatan, bukan. Oh, khusus untuk yang menjadi kaya. Sekarang saya akan minta untuk seseorang mengadakan survei. Untuk itu mari kita berdoa semoga apa yang dikatakan oleh dia semuanya bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk kita dan ada faedahnya untuk negara, bangsa. Ini ya. Oke? Silakan calon Lontong. Saya maksud Anda? Ya, kita berdoa untuk Anda. Anda tidak perlu berdoa sedalam itu karena saya hanya akan memberikan data yang sederhana. Ringan berarti. Ringan. Ya. Saya bicara tentang yang tadi bersifat mistis ya. Iya. Banyak menunjukkan data bahwa orang yang pengen kaya datang ke dukun. Itu ternyata data saya mengatakan orang yang pengen kaya datang ke dukun itu 100% ke dukun dan 100% kecewa. Dukun itu adalah pekerjaan, profesi. Iya. Profesi dia lakukan untuk menghasilkan, untuk menghasilkan kaya, supaya kaya. Dukunnya sendiri pengen kaya dengan bekerja. Iya. Lah ini orang datang pengen kaya ke tempat orang yang juga pengen kaya sebagai dukun. Pasti Anda bingung. Enggak, saya coba Anda ke dukun. Enggak usah. Saya bisa menangkap. Nggak bakalan bisa, Pak. Dukunnya aja mau kaya dia bekerja sebagai dukun. Kok kita datang? Pengen kaya kok datang ke dukun. Harusnya kan bekerja. Dukun itu sebenarnya memberi contoh pada kita. Kalau kamu pengen kaya, bekerjalah. Tapi tahu nggak? Pola pikir orang biasa dan orang kaya itu beda. Belum, ini saya belum tahu ya, saya jelaskan. Moga-moga ilmu ya untuk kita ya. Ya ini ilmu. Iya. Orang kaya itu takut menjadi orang biasa. Orang biasa tidak takut menjadi kaya. Beda banget. Bedanya apa dalam melihat uang? Itu secara nominal sama buat siapapun. Tetapi buat orang kaya, uang itu dilihat secara logis, pakai logika. Tapi kalau orang biasa melihat uang itu secara emosional. Akhirnya apa? How you get it and how you spend it mempengaruhi itu. Iya. Bagaimana Anda mendapatkan uang dan bagaimana Anda memanfaatkan uang itu. Kalau Anda melihat secara logika, Anda akan mendapatkan dengan berlogika. Mengeluarkan juga ada logikanya. Tapi kalau Anda melihat secara emosional, terjadilah kedukun. Memperolehnya secara emosional. Wah, nanti benar. Menggunakanmu secara emosional. Ini yang harus kita rubah perlahan pada masyarakat kita. Benar ya Pak? Ini benar nih. Iya benar. Sebentar. Dari tadi saya benar. Iya benar Pak. Benar. Jangan-jangan ini bukan saya. Cak Lontong. Ya. Itu yang dibilang uang setan dimakan setan, maksudnya emosional itu. Yang tadi emosional itu, iya. Ini bukan perkara uang setan dan jadi emosional itu artinya tidak berlogika. Terus bagaimana kita melatih supaya mental kita terbiasa menjadi orang kaya? Ini saya kasih tips bagi Anda, terutama Anda Budi. Anda pengen jadi orang kaya? Bagus, kalau Anda pengen jadi orang kaya bagus. Jangan selama ini cuma kaya orang aja kan. Tolong dengarkan baik-baik. Ini tipsnya ya. Kebiasaan yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang kaya. Yang pertama, Anda tahu nggak? Kebiasaan membaca minimal 30 menit per hari. Itu adalah kebiasaan mencetak menjadi orang kaya. Data saya mengatakan, membaca 30 menit per hari itu sama dengan membaca setengah jam per hari. Ya, ini luar biasa. Pak, otaknya udah mulai rembes lagi nih Pak nih. Nah, 80% orang yang membaca 30 menit per hari. Ya, 80% orang yang membaca 30 menit per hari. 30 menit per hari, dia punya sisa waktu 23 jam 30 menit dalam sehari. Iyalah, mulai kayaknya nih
Udah mulai kebuka Mulai nih, tambalannya ini iya. kayaknya Pak ini Pak. Tolong dipahami. Iya. Apa yang dilakukan selama 23 jam 30 menit setelah dia membaca 30 menit? Nah, Anda harus tidur minimal 6 jam sehari. Iya. Artinya sisanya adalah 17 jam 30 menit. Apa yang Anda lakukan selama 17 jam 30 Iya. menit? aktivitas atau makan atau Terserah, bebas. Iya, makanya. Tapi modalilah itu dengan 30 menit membaca Iya. minimal per hari. Karena ini perbandingannya adalah ya, orang dewasa yang menganggur itu 75% tidak suka membaca. Saya tanya pada Budi Andro, Anda suka membaca? Gimana baca? Nah, Menulis saja tidak bisa, Om. itulah 75 orang dewasa yang menganggur itu 75% itu tidak suka membaca. Dan 25% suka membaca. Suka membaca. Tapi lebih suka menganggur. Loh gimana? Loh iya, Lebih suka menganggur daripada membaca. ini makanya yang membuat dia tetap Tapi kan dia nganggur. orang menganggur, dia yang Makanya padahal kalau dia bisa membaca tetapi dia nggak mau maksudnya. that's right. Ya. Ya, udah. Kemudian tips yang kedua, bangun. Ini penting. Kebiasaan bangun itu penting. Biasakan bangun setelah tidur. Ini penting sekali. Lu mau mati terus. Ini penting loh. Jangan menyepelekan loh. Jangan sampai Anda tidur terus lupa bangun loh. Ini penting. Mengawali kekayaan kalau Anda nggak bangun nggak bisa. Bangun setelah tidur itu penting. Tapi kuncinya iya, bukan iya. di situ. Bukan. Tapi orang kaya kebiasaannya itu bangun 3 jam 3 jam. sebelum melakukan aktivitas kerja. Misalnya Anda kerja jam berapa? Jam 9. Anda minim bangun harus Jam 6. 6. Ya. Iya, bangun jam 6. Karena ini data saya 44% orang kaya itu bangun justru di atas 3 jam. Kalau dia kerja jam 7, kadang dia jam 3 sudah bangun. Kadang jam 2 sudah bangun. 5 jam dong kalau Kadang gitu. jam lebih. Jam 1 udah bangun. Ada yang seperti itu. Jam 12 sudah bangun. Nah, itu yang belum tidur. Dan 70% orang yang nganggur. Nah, kayak Budi ini tolong dipraktekkan omongan saya ini benar apa enggak. 70% orang yang nganggur tuh belum bangun saat orang lain sudah bekerja. Benar Gimana nggak? tadi ya? Gimana, Pak? Ketika orang lain bekerja, Ya, apa yang Anda Anda belum lakukan? bangun. Sudah bangun atau belum? Orang lain kerja? Anda sudah belum bangun bangun. apa belum? Belum. Tuh kan? Iya benar. Nganggur. Iya. Saya tahu persis. Karena Saya tahu persis. kok tahu persis? Karena saya tidur di sebelahnya dia. Terus tadi gimana? Udah bangun? Kalau sudah bangun Anda beraktivitas. Ada satu kebiasaan yang menurut Anda mungkin sepele tapi ini penting buat orang yang Apa ini. itu? Mengucapkan selamat ulang tahun. Kepada yang baru bangun? Selamat bangun kalau itu. Mengucapkan selamat ulang tahun itu kebiasaan yang sangat baik dan penting. Ke siapa? Orang nggak ada yang ulang tahun, lu samatin ulang tahun. Pak Denny, Ya. penjelasan saya ini mungkin memang agak berat Anda pahami ya. Tapi akan coba pelan-pelan saya jelaskan. Mengucapkan selamat ulang tahun itu esensinya luar biasa. Apa sih makna dari ulang tahun? Semakin sering Anda mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang lain, Iya. itu semakin hebat. Akan mencetak Anda menjadi orang kaya. Karena prinsipnya apa? begini. Ketika Anda ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada seseorang, satu, minim Anda harus tahu siapa orang tersebut dan kapan dia lahir. Kalau Anda tahu seseorang kapan lahirnya dan sekian banyak orang Anda tahu kapan lahirnya, berarti ingatan memori Anda kuat. Oh gitu. Semakin banyak yang Anda beri ucapan selamat ulang tahun, itu menunjukkan bahwa link Anda, partner Anda, teman Anda semakin banyak. Tahu nggak? Memori yang kuat, partner yang banyak, itu adalah modal kita untuk menjadi kaya. Bener lagi nih dia. Benar. Bener lagi nih Benar. dia. Ini satu hal. Tapi Selamat ulang tahun. Loh, dia belum ulang tahun. Dia belum ulang tahun. Cuman Biar satu terkesan hal. saya jadi kaya. Sebenarnya dia harus mampu mengingat semua orang yang ulang tahun, orang-orang terdekat. Karena dia tidak punya handphone smart. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Balik lagi, Cak. Itu kan misalnya yang namanya ulang tahun itu kan bisa disimpan di memori yang lain. Kan kita punya komputer, smartphone. Itulah masalahnya.
Masalahnya apa? Saya nggak punya. Iya, makanya kamu tuh nggak Tapi punya. akhirnya itu membentuk memori saya untuk mengingat ulang tahun orang lain. Kita memilih pasangan itu penting loh buat hidup Anda. Iya, supaya kita lancar Saya ya. itu dulu tahun 90 saya penghasilan per bulan sudah 15 juta. Tapi kenapa sampai sekarang saya belum kaya? Nah, itu kenapa? Karena waktu itu memang baru rencana saya. Lu sebulan 15 juta, tapi itu masih rencana. Iya, kalau Anda punya rencana, Anda punya harapan menjadi orang kaya. Iya. Kalau rencana saja tidak punya, wow. Anda tahu pemain hebat sepak bola Zinedine Zidane? Tahu? Itu era tahun 90-an akhir. Iya, sampai Prancis lah pokoknya. Anda tahu David Beckham? Tahu? Berarti Anda suka bola. Terus apa hubungannya? Karena Bang? saya ini Nih. penggemar Real Madrid. Oke, terserah Anda mau Real Madrid atau apa. Tapi kalau Anda suka sepak bola, suka olahraga terutama sepak bola, ini termasuk cara kaya tanpa berbau mistis. Nah, itu kayak gimana? Saya lakukan. Saya penggila bola. Saya hanya mengumpulkan dana dari teman-teman. Ya klub mana yang dijago, dia yang dijago. Jangan berjudi loh ya. Nggak boleh berjudi. Jangan judi lu udah judi itu. Tuh, saya kan hanya mengumpulkan yang judi kan mereka. Sama. Lu tuh gimana sih? Lu itu juga judi. Komeng. Nggak bisa dong judi. Judi Bisa- sama itu, Meng. Nggak beda itu. Iya, nggak beda. Lu tidur situ tuh, gue bakar lo. Ini apaan, Meng? Lu tidur situ. Gue nyalain lo. Panas. Coba pegang Pak nih. Panas, Pak. Panas apa sih lu? Panas, lu muka gede gitu. Panas, Meng. Apa sih lu? Malu lu badan gede. Pak, panas Itu loh. football. Panas. Apaan? Coba saya pengen dengar apa yang disampaikan Komeng. Nah, di situ ada si Husen, Pak. Si Husen kok siapa si Husen itu? Itu yang suka nungguin keramat-keramat. Kuncen. Kuncen ya Husen. Kamu kalau nggak ngerti itu tanya. Kuncen. Yang suka nungguin tempat itu namanya juru kunci, dipanggil Kuncen. Kuncen. Bukan Husen. Betul. Bisa tahu loh, Le. Pak, ini yang keluar Anda atau Komeng? Terserah, milih nih. Loh, kan Anda nggak keluar berarti? Hah? Anda nggak keluar? Loh, ya harusnya saya atau Komeng gitu yang keluar gitu ngomongnya Ya bukannya? ngapain Pak? Orang saya tadi cerita, saya selama ini nganggur. Di sini kerja kok malah keluar. Iya benar. Makanya pilihannya Anda atau Komeng yang keluar nih. nggak usah kita di sini aja. Kalau mendingan kita tiga-tiganya keluar biar orang pada merhatiin siapa yang kejang duluan. Orang meneliti juga harus tahu. Ini kalau persis. kita mistis, biasanya kan ada dampak negatifnya. Nah itu tuh, Dampak negatifnya apa itu? yang nggak positif, yang jelas dampak negatif itu. Diuraikan dong, diuraikan. Nah, gini. Nanti tapi ya, kita akan lihat dampak negatifnya seperti apa setelah yang satu ini. Kita lanjutkan kembali dengan efek negatif dari hal-hal mistis. Kalau kita misalnya mau cepat kaya. Ini, silakan. Efeknya apa aja? Cak. Kita fokus saja pada mencari pesugihannya. Ya, pesugihan. Negatifnya adalah satu wasting time, membuang-buang waktu karena ketidakpastian. Kemudian juga ribet. Itu unsur yang bisa saya jelaskan. Karena dalam pesugihan itu ada perjanjian dengan setan. Iya. Anda bisa bayangkan, kita janjian dengan orang saja kadang-kadang kecewa, nggak datang-datang, apalagi dengan setan. Ada janjian dengan setan, dia kelihatan nggak Iya. wasting time, sia-sia. Kadang-kadang dia sudah datang, kita nggak tahu. Dia sudah pulang, kadang-kadang kita nggak tahu. Itu kan wasting time, buang waktu. Yang berikutnya adalah kontrak yang tidak jelas. Anda tahu, ada tumbal, ada umur yang dikontrakkan itu terjadi pada pesugihan. Biasanya orang yang pesugihan itu kadang-kadang tumbalnya anak sendiri, Pak. Iya, betul. Jadi anaknya waktu itu setahun yang lalu itu kelas 6 SD. Iya. Sekarang perempuan. Sekarang Sekarang Ditumbalkan. kelas 1 SMP. itu bukan tunggal, itu bukan tumbal, Pak, itu naik kelas. Dia naik kelas. Tapi Anda harus tahu, Harus tahu apa? dia memang kelas 1 SMP. Iya, tapi kakaknya kelas 3 SMA. ya wajar, lu tumbalnya di mana? Tumbal ametung. Tumbal ametung. Oh, tunggul itu. Yang ditumbalkan adiknya yang paling kecil, Pak. Lu ngapain cerita kakak-kakaknya? Loh, Langsung biar aja Anda ke adek. tahu silsilah Nggak keluarganya. usah. Nggak usah. Lu kirimin ke
gua fotokopi kartu keluarganya nih, Pak. Nih, gitu. Jadi gua langsung tahu adeknya nih. Nih, Pak, ini nih adeknya, ini yang ditumbalin. Ngapain gua harus tahu kakaknya 3 SMA? Saya takutnya kalau saya jelaskan nanti Anda tanya kakaknya kelas berapa gitu. Udah ngalah dong, Bapak udah emosi. Udah cerita langsung ke yang adeknya. Adiknya, yang ini yang ditumbalin. saya bilang yang jadi tumbal itu adiknya. Udah mulai ini, Pak, nih. Udah Masa mulai. bayangkan, ini kan baru melahirkan tetangga saya itu. Masa anaknya yang paling kecil, Iya. umur 4 bulan, belum bisa ngomong. Anak kecil itu wajar 4 bulan belum bisa ngomong. Apa? 4 bulan yang nggak bisa ngomong lah. Nggak bisa, Pak. Anak saya itu waktu umur 4 bulan itu sudah bisa ngomong. Pintu kereta baru 2 hari udah bisa ngomong Ya pintu kereta. ampun, anak saya itu lahir 13 Desember Iya. tahun 98. 98. Nah, ketika bulan Maret Iya, 99, dia kan 4 bulan Iya, 4 usianya, bulan. lebih dari setahunnya. Dia bisa ngomong sudah. Udah Pak, udah Pak, biarin. Nih ada nggak nih sebenarnya tumbal ada nggak? Kalau nggak ada nggak usah. Jadi orang jadi sakit darah tinggi, stroke, asam urat semua pada nambah. Pak, kita tidak mau mensejahterakan keluarga Calontong ya? Bisa nggak sih Pak kita sejahterakan keluarga Calontong dengan cara menumbalkan Calontong? Kita Ah, lempar ke laut sama kepala kerbau Pak. Sepertinya itu ide yang Orang cemerlang. anaknya setahun lebih mah ya iyalah tuh bisa ngomong. Lah itu Anda bilang nggak bisa tadi. Tadi kan lu bilangnya 4 bulan. Lu anak lu pas 1 tahun 4 bulan. Anda sih beda-bedain anak orang. Tuh beda-bedain apa? Ini udah ngotot. Beda-bedain. Ini anaknya yang ditumbalin itu umur berapa? 4 bulan. Bayi, Bisa ngom- Pak. Iya sekarang ditumbalin enggak itu? Nggak tahu kan anak dia, Pak. Masa Lu tadi kan ngomong tumbal. Lah, maksud Tumbal. saya, tumbal itu bisa ke anak. Makanya anak itu harus dijaga baik-baik. Siapa Jadi tahu. anaknya nggak ditumbalin? Nggak tahu, Ngapain lu Pak. cerita? Kita kan nungguin. Gua udah ngomongin kan, kirain gua dengerin anaknya mau ditumbalin. Kan itu tetangga saya. Ya ini ada tetangga Nggak satu. usah tutup. Nih, tetangga lu masukin ke sini. Lu sate semuanya. Sate. Pak, tapi ini satunya tetangga saya juga ini. Ya kenapa? Tetangga kamu kenapa di situ? Mau saya ceritakan? Nggak usah. Udah Pak. Nggak usah.